Selanjutnya kami akan menanggapi jawaban dari soal-soal yang kami telah buat pada kuesioner yang telah dibagikan kepada siswa-siswi yang duduk di bangku SMP dan SMA. Responden kali ini lebih banyak siswa SMA dan rata-rata menggunakan kurikulum 2013 revisi. Yang lainnya adalah kurikulum 2013. Kemudian terdapat 12 soal yang kami buat, diantaranya ada 9 soal pilihan ganda, yakni masing-masing 3 dari materi relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear 2 variabel. 3 soal lainnya adalah soal isian yang masing-masing juga menyangkut 3 materi ini. Responden sendiri memiliki berbagai macam jawaban yang dipilih. Tidak ada 100% memilih jawaban yang sama, namun tidak bisa juga dihindari bahwa responden sengaja memilih jawaban yang acak. Nah, kami sudah merangkum beberapa masalah dari soal yang kami ambil. Yang pertama itu pada materi relasi, beberapa siswa masih belum bisa membedakan apa itu kodomain dan range atau daerah hasil, dan belum bisa membedakan relasi dan fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi dan relasi mereka belum bisa membedakan. Yang kedua, perhitungan untuk mendapatkan nilai fungsi, dalam hal ini perhitungannya, itu masih banyak yang salah. Yang ketiga, belum bisa memahami cara mendapatkan gradien atau kemiringan pada koordinat kartesius. Yang keempat, kekeliruan menulis titik atau meletakkannya pada koordinat kartesius, jadi masih banyak yang salah, misalnya 0,3 dan 3,0 itu masih banyak yang tertukar-tukar. Kemudian yang kelima, tidak tahu macam-macam persamaan. Jadi pada solusi persoalan yang pertama, pada bab relasi dan fungsi, seringkali pembahasan atau definisi yang digunakan itu baku pada buku, jadi biasa sulit dipahami siswa. Maka dari itu, sebagai pengajar, kita dapat membuat kalimat kita sendiri atau kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa kita di daerah tersebut. Juga dapat ditunjukkan berbagai macam model contoh soal dan memancing siswa untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Selanjutnya, para siswa juga diharuskan untuk mencatat hasil pembelajaran agar selain mengingat melalui penglihatan, mereka juga akan tetap mengingat karena menulis atau menggerakkan tangan sambil melafalkannya dalam hati, jadi lebih diingat lagi. Solusi nomor 2. Permasalahan nomor 2. Jadi solusinya, pada perhitungan bilangan bulat, sudah biasa anak SMP melakukan kesalahan, bahkan tidak dipungkiri bisa jadi karena ketidakfokusan dalam mengerjakan soal. Siapapun dapat membuat kesalahan dalam perhitungan bilangan bulat kalau tidak fokus. Baiknya adalah mendorong sikap kehati-hatian kepada siswa dan tidak terburu-buru mengerjakan soal. Intinya tetap fokus dan banyak berlatih perhitungan, dalam hal ini adalah perhitungan bilangan bulat. Kemudian solusi permasalahan ketiga. Pada soal gradien atau kemiringan, dalam grafik koordinat kartesius sangat diperlukan pemahaman sebelumnya tentang koordinat kartesius. Dalam hal ini dapat dirumuskan gradien atau kemiringan, yaitu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal, yakni Y-nya, dibagi perubahan panjang sisi mendatar, horizontal, dalam hal ini adalah X-nya. Atau jika menghitung pada grafik, bisa dikatakan berapa satuan ke atas atau ke bawah, dibagi berapa satuan ke kanan atau ke kiri. Konsep ini harus dijelaskan dengan beberapa contoh soal agar melekat di ingatan. Selain itu, siswa diperkenankan untuk rajin menggambar grafik. Solusi permasalahan 4. Kesalahan ini bisa terjadi karena ketidakfokusan, terburu-buru, atau bisa juga benar-benar tidak mengetahui meletakkan suatu titik pada koordinat kartesius. Jadi permasalahan tentang bagaimana meletakkan suatu titik pada bidang kartesius. Ini harus dipahamkan melalui bab sebelumnya tentang koordinat kartesius, sebelum masuk ke dalam persamaan garis lurus. Jadi sebelum materi ini, materi aljabar 2 ada sebelumnya, berarti mereka harus benar-benar fokus pada materi tersebut. Mereka dapat membuat X, Y, titik-titik X, Y dengan angka yang berbeda-beda sebanyak mungkin dan berlatih untuk melihat di manakah titik tersebut berada pada bidang kartesius. Jadi lebih banyak berlatih agar lebih mudah dipahami. Solusi permasalahan 5. Alangkah baiknya setelah masuk ke dalam sistem persamaan, guru bisa memperkenalkan secara sekilas bahwa pada persamaan tidak hanya ada persamaan linear, baik itu suatu variabel atau dua variabel dan seterusnya. Selain itu, ada juga persamaan yang namanya adalah persamaan kuadrat dan sebagainya.
sehingga mereka dapat membedakan persamaan linear baik satu atau dua variabel dan juga mana yang bukan. Baiklah, itu saja. Terima kasih telah menyimak materi kami. Dari kelompok Aljabar 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.